Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan kelompok Abu Sayyaf merupakan pelaku penculikan terhadap 3 orang warga negara Indonesia di perairan wilayah Felda Sahabat Lahat Datu, Malaysia, Sabtu 9 Juli 2016. Penyanderaan terhadap warga negara Indonesia ini bukanlah kali pertama. Bahkan sepanjang tahun 2016 tercatat 4 kali WNI disandera Abu Sayyaf. Dan berikut rekan Ani Rahmi akan menyampaikan informasi lengkapnya kepada Anda. Silakan Ani. Baik Vale dan juga pemirsa, memang lagi-lagi kelompok Abu Sayyaf berulah. Pada Sabtu 9 Juli lalu, 3 warga negara Indonesia diculik di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia. Panglima TNI dan Menlu juga sudah membenarkan bahwa penculikan dilakukan oleh 5 pria bersenjata. Dan menyikapi hal ini, pada hari ini yaitu pada Selasa 12 Juli terjadi pertemuan Menhan dari 3 negara yaitu Indonesia, Filipina dan juga Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita lihat catatan penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap warga negara Indonesia. Kita mundur dulu dari tahun 2002, di mana pada bulan Juni tahun 2002 kapal Labroy 179 yang berlayar di dekat Pulau Basilan, ABK-nya diculik, yaitu sebanyak 4 anak buah kapal dengan kewarganegaraan Indonesia, yaitu warga negara Indonesia. Namun berhasil dibebaskan oleh tentara Filipina hasil operasi penyelamatan. 1 sandera tewas sementara 3 selamat. Lalu ada juga pada tahun 2005 dilakukan juga penculikan terhadap 3 warga negara Indonesia namun berhasil dibebaskan. Dan kita lihat di sini catatan rangkaian penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf hanya pada tahun 2016 saja. Berawal pada 24 Maret 2016 kapal Pandu Brahma dan kapal Tongkang yang berlayar di perairan Filipina, 10 ABK-nya disandera. Lalu penyandera juga meminta tebusan sebesar 14,3 miliar rupiah. Ketika itu TNI AL sudah menyiapkan 4 kapal perang dan 2 tim Kopaska. Polri, Densus 88 dan juga Brimob sudah bersiaga. Namun sandera akhirnya berhasil dibebaskan pada awal Mei 2016. Kita lihat 3 minggu kemudian, persisnya pada 15 April 2016, kapal Tunda Henry dan Tongkang Christie yang berlayar di perairan perbatasan antara Filipina dan Malaysia. Dari 10 anak buah kapal, 4 diantaranya disandera oleh kelompok yang mencegat kapal tersebut. Namun sandera berhasil dibebaskan pada 11 Mei 2016. Pada bulan Mei ini juga ada nota kesepahaman trilateral di mana Menteri Luar Negeri dari 3 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina bertemu dan menghasilkan kesepakatan kerjasama maritim. Draft dari kerjasama tersebut berisi tentang kerjasama patroli, lalu yang kedua memberi bantuan segera jika ada orang atau kapal bermasalah, dan yang ketiga membentuk lembaga untuk berbagi informasi dan intelijen, dan yang keempat adalah membuat standar operasional dan koordinasi saat situasi darurat. Sayangnya hingga saat ini kesepakatan ini masih berupa draft dan belum ada aturan turunan yang mengikat untuk pelaksanaan kerjasama di lapangan, sehingga pada bulan Juni, tersisa pada 20 Juni 2016, lagi-lagi kelompok Abu Sayyaf berulah di mana kapal Tunda Charles yang berlayar di perairan Filipina dicegat. 13 ABK dicegat, lalu 7 diantaranya disandera, sisanya dibebaskan. Lalu mereka juga meminta tebusan sebesar 60 miliar rupiah. Dari 7 sandera ini, 4 diketahui disandera oleh kelompok Al-Habsi dan 3 diantaranya disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut keterangan Menlu, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf melalui telepon dan didapatkan informasi bahwa 7 sandera saat ini berada dalam kondisi sehat. Pada 7 Juli 2016 lalu Presiden Joko Widodo diketahui melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte. Secara khusus Presiden Joko Widodo meminta perhatian pemerintah Filipina terhadap penyanderaan WNI yang kerap terjadi. Artinya kasus ini sudah melibatkan pembicaraan antar 2 kepala negara dan sudah ada permintaan khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap kepala pemerintahan di Filipina. Lalu 2 hari kemudian, 2 hari dari percakapan itu persisnya pada 9 Juli 2016 di perairan Felda Sahabat Lahat Datu, Malaysia, lagi-lagi Abu Sayyaf berulah. Dari 7 ABK, 3 diantaranya disandera, diculik dan disandera dan diketahui berkewarganegaraan Indonesia. Mereka yang melakukan penyanderaan diketahui berasal dari kelompok Apomike, bagian dari Abu Sayyaf.
Lalu Menlu dan juga Panglima TNI secara tegas meminta kepada pemerintah Filipina untuk melakukan pembebasan dan juga meminta kepada pemerintah Malaysia untuk mengamankan perairannya. TNI sendiri sudah melakukan persiapan dan sudah siap dengan berbagai kemungkinan seperti misalnya melakukan pengawalan, pengamanan maupun pembebasan sandera. Demikian Vale, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anda atas informasi yang Anda sampaikan. Dan kini kami langsung menghubungi pemirsa, yaitu Ibu Areta dari Jakarta Selatan yang akan menyampaikan komentarnya. Silakan Ibu Areta. Halo, selamat malam. Selamat malam, silahkan Ibu. Iya, masalah teroris ini kalau saya lihat dari sandera-sandera yang kemarin disandera sama Filipina ini, itu masalahnya kayak saya lihat terkaitan dengan teroris. Jadi masalah itu kayaknya kemarin yang dari yang teroris itu saya lupa, yang teroris dari Amerika yang dibawa ke Indonesia itu kan bilang dia akan bisa membebaskan teroris sandera-sandera itu melalui dia. Tapi makanya saya lihat dari keterkaitan itu kayaknya keterkaitan dengan teroris di Indonesia itu kan sudah diberantas mulai habis ya. Jadi kemungkinan dari Filipina itu dia melihat bahwa Indonesia itu sudah bisa habis memberantas teroris. Jadi dia ingin dia menunjukkan keberadaan dia juga di Filipina kalau teroris itu juga masih ada gitu. Kalau saya lihat sih itu aja ya keterkaitannya. Makanya bukan banyak maksudnya. Ini yang disandera dari orang-orang Indonesia itu banyak yang disandera oleh orang Indonesia itu. Gitu baik. aja. Terima kasih Ibu Areta atas komentar yang Anda sampaikan. Selamat malam. Ya, baik Pak Alex, ini kalau kita lihat tadi komentarnya Ibu Areta, apakah bisa dibenarkan dalam hal ini menurut Anda? Ya, saya pikir kita mau coba semua kemungkinan yang bisa dilakukan, ya kan? Pemerintah, kekuatan di masyarakat, dan memang pertanyaan bagi pemerintah adalah setelah kita berkali-kali warga negara kita disandra, apakah upaya di tingkat masyarakat sipil itu sudah optimal dilakukan? Sampai saat ini kan kita belum tahu juga apa yang dilakukan untuk memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat kita yang secara kultural dekat dengan katakanlah kelompok pemberontak atau kelompok Abu Sayyaf itu, lalu mungkin melalui mereka itu dibukalah akses untuk membebaskan warga negara. Itu kan pilihan-pilihan yang bisa dieksplor oleh pemerintah. Tetapi saya melihat bahwa selama ini itu belum banyak dilakukan itu untuk memanfaatkan kekuatan atau kapasitas dari masyarakat sipil. Oke, lalu hari ini sebenarnya Wakil Presiden Yusuf Kala sudah mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan penebusan ya dalam hal ini ya, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan kalau ada upaya-upaya dari para pengusaha sendiri untuk melakukan penebusan itu. Nah, menurut Anda, apakah kita bisa mengontrol sebenarnya cara mana yang harusnya sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sehingga akhirnya tadi tidak ada pihak-pihak lain yang kemudian ikut berperan serta sehingga akhirnya mengacaukan strategi itu? Saya kira pemerintah berkepentingan untuk menyatakan itu karena policy kita tidak akan memberikan atau mengikuti aja keinginan dari para penculik itu kan. Jadi bisa dimengerti kalau pemerintah berulang kali mengatakan bahwa pemerintah tidak bayar atau tidak mengeluarkan uang dari anggaran APBN ya untuk membayar itu. Tetapi bahwasannya kalau betul terjadi kelompok perusahaan itu diberi kebebasan untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk itu juga kan problem jadinya kalau kita lihat bahwa ini sudah terjadi berkali-kali kan. Pelajarannya apa? Kita tidak boleh di dalam situasi yang rumit seperti ini mengambil jalan pintas ya, mengambil shortcut begitu karena itu efek jangka panjang yang nanti akan kita rasakan ya. Tadi kalau saya kembali lagi kepada pernyataan di awal, saya tidak maksudkan untuk mengusulkan satu operasi militer secara terbuka karena itu riskan sekali dan bisa membahayakan nyawa dari para yang disandra ya. Tetapi kan ada pilihan-pilihan lain yang saya kira militer tahulah tentang itu ya. Apa saja itu pilihan yang paling menurut Anda
paling Ya, ada penting yang untuk saat namanya ini? operasi terbuka, ada namanya operasi tertutup, dan dalam hal itu kita membutuhkan kerjasama dari pemerintah Filipina, karena kalau kita lihat pengerahan pasukan kita secara terbuka, secara konstitusi kan sudah nggak mungkin. Tetapi kita harus menekan pemerintah Filipina, ini masalah kami juga. Ini berkali-kali kami punya warga negara disandra oleh kelompok pemberontak Anda. Artinya ada sesuatu yang harus kita bicarakan bersama. Tidak bisa Anda secara kaku memegang kedaulatan atau sovereignty Anda itu secara kaku, sementara ada masalah yang spill over ya ke wilayah lain, dan di sini Indonesia yang menderita. Iya. Kita harus keluar dari jalan buntu itu. Sebenarnya ada upaya yang sudah dilakukan dalam hal ini. Bisa tadi Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat secara khusus kepada Presiden Filipina untuk melakukan pendekatan agar penyelesaian ini bisa segera selesaikan konflik penyanderaan ini. Dari segi kedaulatan, apakah ada upaya lain menurut Anda sebaiknya dilakukan selain pendekatan seperti itu? Iya, saya pikir kita harus menunggu jawaban dari Filipina terhadap surat dari Presiden itu ya. Tetapi lebih jauh dari itu, kita harus melakukan tekanan kepada pemerintah Filipina bahwa kalau terus-terusan seperti ini, ya kami yang juga ikut menderita dari konflik yang tidak bisa Anda selesaikan di Filipina Selatan. Kami juga ikut menderita. Karena itu tolonglah pertimbangkan kepentingan kami juga, supaya ya ada hal-hal yang bisa kita rundingkan bersama, sebagaimana Indonesia setuju pada penyelesaian masalah asap itu di tingkat ASEAN. Oke. Dari DPR sendiri bagaimana? Apakah sudah memberikan usulan-usulan tertentu misalnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? DPR sebenarnya sudah memberikan usul-usul agar apa yang sebenarnya sudah disepakati itu ditindaklanjuti. Apa itu usulannya, Pak? Ya, usulan segera melakukan kerjasama ketiga negara, kemudian kerjasama ini harus direalisasi segera, karena kebutuhannya mendesak, tidak bisa ditunda. Draft sudah jadi, tapi operasionalnya tidak jalan. Ini harus lebih cepat. Kenapa? Indonesia punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun di belahan bumi ini. Kita punya kewajiban melindungi warga negara kita dimanapun dia. Filipina juga tidak secara sepihak tidak bisa hanya berdalih bahwa ini wilayah teritori saya, ini kedaulatan saya. Sepanjang itu menyangkut warga negara kita. Beberapa negara besar, undang-undang mereka membenarkan untuk melakukan pergerakan ke negara-negara yang berdaulat untuk menyelamatkan warga negaranya. Nah, kalau misalnya hari ini sebenarnya sudah bertemu kembali ya setelah pertemuan sebelumnya karena hanya menghasilkan draft. Nah, hari ini juga sudah bertemu lagi 3 negara tersebut. Apa sebenarnya harusnya yang paling utama menjadi keputusan hari ini yang bisa diterapkan secara langsung di lapangan menurut Anda? Yang harus segera ditindaklanjuti adalah bagaimana segera kerjasama ini kita jalin dan kita tindaklanjuti itu segera. Jangan menunggu terlalu lama, karena sandera juga ada di tangan mereka. Itu satu. Kedua, seperti tadi dikatakan Bapak, kita ini operasi intelijen, operasi tertutup itu harus diintensifkan kerjasama intelijen ketiga negara. Sebab memang saya katakan operasi militer berisiko, tetapi tidak menutup kemungkinan. Dan kalau dilaksanakan operasi militer, pasti pemerintah tidak akan mengumumkan. Karena dia akan bersifat tertutup. Memang ada risiko. Nah, ada risiko korban dari sandera, dari prajurit kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan operasi silent operation seperti itu, apakah itu dimungkinkan dalam kerangka hubungan kita dengan Filipina? Apakah harus dibuat kerjasama ataupun undang-undang tertentu khusus untuk bisa memperbolehkan itu? Saya kira dulu Thailand bisa. Dulu Thailand bisa. Kita masuk ke Don Muang. Kalau Filipina juga bersedia dengan cara itu, karena mungkin angkatan perangnya sendiri mungkin selama ini juga sudah melakukan operasi tapi belum berhasil, bisa kita lakukan kerjasama. Tentu saja kita bagi posisi angkatan perang Filipina di mana, angkatan perang kita ada di mana. Tapi yang saya katakan di sini, yang paling berperan ini pada tahap-tahap awal adalah intelijen kita. Oke, baik. Kita kembali bergabung dengan pemirsa yang akan menyampaikan komentarnya. Pak Jamari di Kalimantan. Selamat malam Pak Jamari. Selamat malam. Silahkan dengan komentar Anda.
Ya mengenai Sandra Abu Sayyaf coba kita kasih juga mereka kayak ultimatum juga. Ya. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ultimatum dalam bentuk apa maksud Anda? Maksud saya kan begini, sekali-sekali kita kasih pelajaran di dalam tongkang takbut yang ada itu kita isi tentara, Mbak. Kita isi TNI, kita berapa. Jadi kalau mereka sekali berhadapan di tongkang itu tidak dengan anak buah kapal, berhadapan dengan orang militer. Sekali kita kasih efek jera begitu. Oke, baik. Iya, terima kasih sudah memberikan komentarnya. Selamat malam, Pak. Pak Alexius, ini mungkin nggak sih sebenarnya kalau kita misalnya tadi seperti kapal-kapal kita yang akan melewati jalur tersebut diberikan pengamanan khusus oleh TNI kita? Ya, saya pikir kalau mengacu pada konstitusi pemerintah Filipina tadi itu, pengawalan oleh tentara kita mungkin nggak ada akses untuk itu ya. Tetapi pengawalan oleh tentara Filipina, saya pikir itu dari usul yang baik. Tapi seberapa besar tentara Filipina itu bisa mengontrol wilayah yang begitu luas, itu juga masalah kan. Tapi kembali kepada tadi yang sudah disepakati oleh ketiga negara itu, memang kita butuhkan segera ini detail dari pembicaraan itu, termasuk soal pengawalan. Jangan ditunda lebih lama lagi, harus jelas kita minta dari pemerintah Filipina siapa melakukan apa, kapan, di mana, supaya kita punya gambaran yang jelas bahwa ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari. Ya, mungkin kemarin itu kita lihat ada jarak waktu yang begitu lama ya. Kalau misalnya, antara kesepakatan itu dan detailnya lalu tidak jelas. Ya, nah misalnya kita bicara saja soal detail itu tadi Pak Alexius, kalau kita berkaca ada nggak sih kerjasama internasional yang bisa kita terapkan di dalam hal ini misalnya sehingga detailnya tadi itu bisa tercapai? Saya kira sepanjang itu bisa dibicarakan bersama oleh Menteri Pertahanan ketiga negara atau Menteri Luar Negeri ketiga negara, itu bisa saja kita minta kepada Filipina, karena bagaimanapun Asia Tenggara ini kan kalau soal keamanannya sudah menjadi tanggung jawab bersama 10 negara ini kan, apalagi ada Malaysia, ada Filipina, ada Indonesia. Kembali lagi ke poin yang saya bilang tadi, masalah ini tidak bisa lagi dilihat secara kaku sebagai masalah kedaulatan Filipina saja. Ini Indonesia juga sudah menjadi kebagian dari efek negatif dari konflik yang begitu lama tidak terpecahkan. Baik, Pak Salim, kalau misalnya kita bicara soal detail, sebenarnya apa saja sih yang harus diatur dalam kesepakatan ini seharusnya? Saya kira begini, kan tidak semua wilayah perbatasan itu menjadi pelintasan. Kan ada titik-titik pelintasan kapal-kapal, misalnya yang urusan yang membawa alat-alat misalnya perdagangan, pelintasan untuk daerah-daerah wilayah tangkapan nelayan kita. Itu kan sebenarnya ada titik-titiknya. Sudah bisa diketahui ya. Nah itu dulu yang kita lihat di mana titik-titik itu. Nah disitulah kita amankan misalnya antara Indonesia dan Filipina itu kan ada mungkin space ya. Begitu Indonesia mengawal di titik-titik mana, misalnya nelayan atau pelintas ini boleh melintas. Ini dikawal sampai di perbatasan kita, dilepas ke perbatasan Filipina. Habis itu oleh Filipina itu diawasi juga. Karena ada beberapa titik pelintasan, tidak semua wilayah itu ada bisa dilintasi begitu saja. Nah itulah yang diamankan. Itu yang kedua, harus juga diketahui perompak-perompak ini dari mana dia. Betul apa di Pulau Sulu atau di pulau lain di sekitar situ. Nah, itu juga diantisipasi untuk mencegah mereka bebas keluar masuk ke perairan itu. Jadi saya kira dalam operasi kalau kita ingin menerapkan itu ada beberapa hal yang memang harus kita jaga. Misalnya pelintasan harus kita awasi. Kedua, dari mana mereka ini para misalnya perompak atau kelompok Abu Sayyaf ini beroperasi? Dari mana mereka keluar? Nah itu juga diawasi. Kalau dia di wilayah Malaysia, maka yang awasi Malaysia. Di wilayah Filipina diawasi oleh Filipina. Saya kira itu dengan cara itulah kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya terulangnya kembali penyanderaan. Berarti selama ini belum pernah itu dilakukan? Ya, kita tidak tahu, tapi kejadiannya kan disandra lagi. Berarti ada sesuatu yang loophole di lapangan, ya ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh kelompok Abu Sayyaf. Kita ini kan masih dalam konteks kemarin puasa dan Lebaran. Kita tahu dalam situasi seperti itu keamanan biasanya lengah ya.
Karena orang mudik berjalan. mungkin. Orang mudik, orang sibuk hari raya, dan Ya. mereka manfaatkan kelemahan-kelemahan itu. Jadi mestinya kita sudah belajar ya jalur-jalur mana saja yang berbahaya, tinggal fokus ke situ, dan kita wajibkan kita punya pengangkutan batu bara itu ya jangan lewat jalur lain, lewatlah jalur yang Sudah diamankan oleh pemerintah dengan Baik. pembagian kerja yang jelas, gitu ya Pak ya. Baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas mengenai permasalahan ini. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami.